Jadi, kita akan membahas tentang otak manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Nadia Sri Memunte. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2303010057. Jadi, otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia sebagai sistem saraf manusia. Otak sebagai pengatur dan pengendali semua fungsi tubuh, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan atau sensasi, dan pikiran. Otak manusia memiliki 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak, dan diencephalon. Nah, bagian terbesar dinamakan otak besar atau cerebrum. Bagian yang kecil dinamakan otak kecil atau cerebellum. Otak besar terdapat 2 bagian, yaitu otak besar kanan dan otak besar kiri. Nah, otak besar kanan berfungsi untuk mengontrol bagian tubuh sebelah kiri, sedangkan otak besar sebelah kiri berfungsi untuk mengontrol bagian tubuh sebelah kanan. Atau istilahnya, hemisfer cerebrum kanan yang berfungsi sebagai pusat kecerdasan kinestetis, spasial, dan emosional. Sedangkan hemisfer cerebrum kiri berfungsi sebagai kecerdasan atau yang berpikir secara logis. Nah, selanjutnya yaitu struktur otak besar. Jadi, struktur otak besar dibagi menjadi 2. Yang pertama korteks cerebrum dan yang kedua ganglia dasar. Nah, korteks cerebrum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama area sensorik yang berfungsi mengartikan informasi sensorik, contohnya cahaya, pengecap, dan suara. Yang kedua area motorik yang berfungsi mengendalikan otot menjadi gerakan. Yang ketiga, area asosiasi yang berfungsi sebagai merekam pengalaman, kecerdasan, dan fungsi bahasa. Dan fungsi struktur yang kedua yaitu ganglia dasar yang berfungsi sebagai koordinasi gerakan tak sadar dan fungsi emosional. Selanjutnya batang otak. Nah, batang otak terletak di depan otak kecil dan menyambung pada susunan tulang belakang. Dan batang otak dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu spons dan medula oblongata. Nah, fungsi pons adalah sebagai pusat koordinasi gerak otot atau keseimbangan. Sedangkan fungsi batang otak medula oblongata adalah sebagai pusat penghubung otak kecil kanan dan kiri, penghubung otak besar dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, diencephalon terletak pada bagian tengah otak yang berukuran sebesar buah apel dan diencephalon ini terbagi menjadi 2 bagian dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama talamus. Talamus ini berfungsi sebagai pusat emosi dan hipotalamus berfungsi sebagai pusat koordinasi. Selanjutnya kita akan masuk pada perbedaan otak manusia dan otak hewan. Nah, perbedaannya itu terletak pada kapasitas kognitif dan struktur otak. Otak manusia memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi, termasuk bahasa, pemikiran abstrak, dan kesadaran diri yang tidak dimiliki oleh hewan. Selain itu juga, otak manusia memiliki struktur yang lebih kompleks, khususnya korteks cerebral yang lebih besar dan lebih banyak koneksi antar wilayah otak. Pada kapasitas kognitif, otak manusia memiliki kapasitas kognitif yang jauh lebih besar, memungkinkan kemampuan seperti bahasa, pemikiran abstrak, dan kesadaran diri. Sedangkan hewan memiliki kapasitas kognitif yang lebih terbatas, biasanya berfokus pada insting dan perilaku bawaannya. Yang kedua, struktur otak. Otak manusia memiliki korteks cerebral yang lebih besar dan lebih kompleks daripada otak hewan. Nah, korteks cerebral adalah lapisan terluar otak yang bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tingkat tinggi. Dan koneksi antar wilayah otak manusia juga lebih banyak dan lebih kompleks dan memungkinkan proses pemikirannya lebih rumit. Perbedaan selanjutnya itu ada di ukuran dan berat. Otak manusia memiliki ukuran dan berat yang relatif lebih besar dibandingkan sebagian besar hewan.
meskipun ada pengecualian seperti lumba-lumba, gajah, dan paus. Perbedaan selanjutnya terletak pada jumlah neuron. Otak manusia memiliki jumlah neuron yang jauh lebih banyak daripada otak hewan, bahkan dibandingkan dengan primata. Selanjutnya ada di koneksi cerebral. Manusia memiliki lebih banyak serat yang menghubungkan wilayah otak yang terlibat dalam fungsi khusus manusia seperti bahasa, pembuatan alat, penalaran, dan kognisi sosial. Dan yang terakhir, pola ekspresi gen. Otak manusia memiliki pola ekspresi gen yang unik, yang mempengaruhi segala hal mulai dari metabolisme otak hingga kemampuan sel untuk membangun koneksi baru. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.